anggota. Saya Era Fazira sebagai notulen. Saya Fitri Dayani sebagai pewawancara 1. Saya Farensia Nisa Putri sebagai pewawancara 2. Saya Husnul Tima sebagai videografer. Di sini kami akan mengadakan podcast untuk melengkapi UTS yang dimana dengan tema Rahmatan lil Alamin. Jangan lupa saksikan podcast kami ya. Bye. Kan dia keluar masjid langsung diamalkan, ya diambil, dicari sandal yang bagus. Nah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, nah itu pentingnya. Jadi kita belajar Islam itu harus benar-benar. Ya, apa itu hukum Islam? Apa itu hukum iman? Nah, umpamanya iman kepada Allah. Apa itu maksud dengan iman kepada Allah? Iman itu artinya percaya atau yakin kepada Allah dan percaya bahwa Allah itu satu. Jadi kita harus yakin percaya bahwa Allah itu satu. Bagaimana dengan percaya bahwa Allah itu satu? Nah, benar punya iman. Bagaimana kita percaya bahwa Allah itu satu? Benar punya iman. Bagaimana kita percaya bahwa Allah itu satu? Kalau andainya Allah itu dua, kalau Allah itu andainya dua, maka akan ributlah dunia. Kenapa? Yang Tuhan yang satu ingin matahari terbit di timur, yang Tuhan yang satu ingin terbit di barat. Bagaimana yang terjadi? Tuhan yang satu ingin kampus Muba maju, Tuhan yang satu ingin kampus Muba hancur. Nah, apa yang terjadi? Ribut mereka. Maka Tuhan itu ada satu. Jadi iman kepada Allah, menanamkan keyakinan dalam hati kita hanya Allah satu-satunya yang harus kita percaya. Jadi adalah iman. Nah, kemudian iman di sini yakin kepada Allah. Kalau kita sudah yakin kepada Allah, maka segala perbuatan kita, segala hal yang ada di bumi ini kita sandarkan kepada Allah. Tidak terjadi keseimbangan antara sehingga sekarang yang umum mereka pintar bidang ilmu umum, ilmu dunia, tetapi ilmu agama sangat jauh sekali. Ya, coba lihat sekarang ya, anak SMP, SMA, kalau kita tanya itu bapak ngajar itu banyak yang belum tahu niat sholat, belum tahu. Padahal sudah SMA. Nah, niat sholat aja belum tahu. Nah, kemudian itu juga cara wudhu yang benar bagaimana. Kemudian nilai-nilai Islam yang lain, cara masuk ruangan itu bagaimana, sah apa tidak. Kemudian nilai-nilai Islam sangat jauh sekali terjadi. Nah, jadi solusinya yang pertama adalah memperbaiki sistem pendidikan. Walaupun ada dua pendidikan, lembaga pendidikan, kita ada umum, ada agama, seharusnya harus diimbangkan antara ilmu umum dan ilmu agama. Tentunya kalau memperbaiki sistem pendidikan ini kita berhubungan dengan pemerintah, sebab kita tidak itu besar harapan kita, mudah-mudahan dari generasi kita nanti mudah-mudahan bisa berpengaruh kepada sistem pendidikan kita. Kemudian yang kedua tentunya kita harus membekali guru-guru atau pendidik itu dengan ilmu agama yang cukup. Sebab guru itu bukan sekedar mengajar, tapi dia menjadi sentral figur bagi murid yang diajarnya, sentral figur bagi siswa yang diajarnya. Nah, jadi dibekali guru ini dibekali dengan ilmu agama yang cukup, sehingga dia bisa mentransferkan ilmu dan nilai-nilai Islam kepada orang. Kemudian apalagi adab terhadap guru bagaimana, adab terhadap orang tuanya bagaimana, nah dan lain sebagainya. Nah, inilah solusinya untuk solusi untuk menghadapi tantangan zaman globalisasi dan modernisasi. Dalam arti kita harus memperhatikan sistem pendidikan Islam, sehingga generasi
Nah, itu sekarang terjadinya pergeseran waktu. Sekarang itu tidak terjadi lagi keseimbangan tersebut, sehingga dua hal tersebut terjadi perbedaan. Nah, contohnya kita ada pesantren berarti belajar tentang ilmu agama, ada pesantren namanya pesantren salafi. Pesantren salafi itu artinya pesantren khusus untuk belajar agama. Ada pesantren modern. Pesantren modern ini dia menyeimbangkan antara ilmu umum dengan ilmu agama. 50% umum, 50% diri kita sendiri adalah arti kita mempraktekkan ajaran atau nilai-nilai Islam. Cara kita bersikap bagaimana, cara kita berkata bagaimana dalam Islam itu, kemudian cara kita bersosialisasi, kalau ketemu sama orang lebih tua itu bagaimana cara dilakukan oleh generasi Islam supaya Islam itu bisa diterima oleh global, bukan di Indonesia saja ya. Yang pertama adalah belajar Islam dengan baik. Pertama, generasi Islam itu yang pertama belajar Islam dengan baik. Jadi dia harus belajar Islam itu dengan baik. Kenapa dalam Al-Quran itu dulu isil kita masuklah dalam Islam itu dengan sempurna, dengan baik atau dengan benar-benar. Jangan sampai kita Islamnya sekedar Islam saja. Kalau bahasa bilang itu Islam KTP, dia adalah Islam tapi tidak tahu tentang Islam. Nah, bagaimana dia mau memancar dan mencerminkan dari dirinya itu rahmatan lil alamin kalau dia sendiri tidak tahu dengan Islam? Belajar Islam dengan baik. Bagaimana cara belajar Islam dengan baik? Bisa jadi dengan guru agama atau rajin-rajin datang ke pengajian subuh, pengajian Islam itu. Kemudian bisa menggunakan di sini belajar tentang Islam. Nah, kalau menggunakan ini, kalau ada sesuatu yang kita ragu atau apa, maka bertanyalah kepada yang lebih tahu. Mas'alu ahli dzikr. Bertanyalah kepada orang yang lebih ahli. Nah, siapa yang kita akan bisa, siapa yang kita akan mampu di bidang ilmu tersebut dalam bidang agama, bertanya. Nah, jadi kita harus mempelajari Islam dengan baik, ya. Jangan sampai kita Islam tapi tidak tahu, sehingga banyak orang Islam itu pergi sholat Jumat dia bawa sandal jelek, tapi pulang bawa sandal bagus. Kenapa? Karena dia pesan dengan pesan roti. Tidak terjadi keseimbangan antara ilmu agama dan dunia. Sehingga sekarang yang umum mereka pintar bidang ilmu umum, ilmu dunia, tetapi ilmu agama sangat jauh sekali. Ya, coba lihat sekarang ya, anak SMP, SMA, kalau kita tanya itu bapak ngajar itu banyak yang belum tahu niat sholat, belum tahu. Padahal sudah SMA. Nah, niat sholat dia belum tahu. Nah, kemudian itu juga cara wudhu yang benar bagaimana. Kemudian nilai-nilai Islam yang lain, cara masuk ruangan itu bagaimana, sah apa tidak. Kemudian nilai-nilai Islam sangat jauh sekali terjadi. Nah, jadi solusinya yang pertama adalah memperbaiki sistem pendidikan. Walaupun ada dua pendidikan, lembaga pendidikan kita ada umum, ada agama, seharusnya harus antara ilmu umum dan ilmu agama. Nah, tentunya kalau memperbaiki sistem pendidikan ini kita berhubungan dengan pemerintah, sebab kita tidak. Nah, itu besar harapan kita, mudah-mudahan dari generasi kita nanti mudah-mudahan bisa berpengaruh kepada sistem pendidikan kita. Kemudian yang kedua, tentunya kita harus membekali guru-guru atau pendidik itu dengan ilmu agama yang cukup. Sebab guru itu bukan sekedar mengajar, tapi dia menjadi sentral figur bagi murid yang diajarnya, sentral figur bagi siswa yang diajarnya. Nah, jadi dibekali guru ini dibekali dengan ilmu agama yang cukup, sehingga dia bisa
mentransferkan ilmu dan nilai-nilai Islam kepada orang, mentransferkan nilai-nilai Islam kepada generasi-generasi Islam. Umpamanya anaknya sekolah umum tapi di rumah anaknya disuruh mengaji, dibekali dengan dicari guru agama yang baik, kalau dalam bahasa itu dicari guru spiritual yang bagus. Nah, sehingga dia terjadi keseimbangan. Nah, itu sekarang terjadinya pergeseran waktu. Sekarang itu tidak terjadi lagi keseimbangan tersebut, sehingga dua hal tersebut terjadi perbedaan. Nah, contohnya kita ada pesantren penting belajar tentang ilmu agama, ada pesantren namanya pesantren salafi. Pesantren salafi itu artinya pesantren khusus untuk belajar agama. Ada pesantren modern. Pesantren modern ini dia menyeimbangkan antara ilmu umum dengan ilmu agama, 50% umum, 50%. Kemudian apalagi adab terhadap guru bagaimana, adab terhadap orang tuanya bagaimana, nah dan lain sebagainya. Nah, inilah solusinya untuk solusi untuk menghadapi tantangan-tantangan zaman globalisasi dan modernisasi. Dalam arti kita harus memperhatikan sistem pendidikan Islam, sehingga generasi Islam itu bisa menghadapi dalam berbagai macam tantangan. Jadi sistem kalau orang Islam itu sendiri, generasi Islam itu sendiri, kalau dia sudah agamanya sudah cukup, kemudian dia tahu aturan-aturan Islam itu bagaimana, maka nanti berbagai macam tantangan itu dia bisa membentengi. Makanya dibekali mungkin baik dari cara menggunakan HP bagaimana, nah supaya tidak salah pakai. Nah, nilai-nilai Islam kepada generasi-generasi Islam. Umpamanya anaknya sekolah umum tapi di rumah anaknya disuruh mengaji, dibekali dengan dicari guru agama yang baik, kalau dalam bahasa itu dicari guru spiritual yang bagus. Nah, sehingga dia terjadi keseimbangan. Nah, itu sekarang terjadinya pergeseran waktu. Sekarang itu tidak terjadi lagi keseimbangan tersebut, sehingga dua hal tersebut terjadi perbedaan. Nah, contohnya kita ada pesantren penting belajar tentang ilmu agama, ada pesantren namanya pesantren salafi. Pesantren salafi itu artinya pesantren khusus untuk belajar agama. Ada pesantren modern. Pesantren modern ini dia menyeimbangkan antara ilmu umum dengan ilmu agama, 50% umum, 50% benar dengan iman. Bagaimana kita percaya bahwa Allah itu sama? Kalau andainya Allah itu kuat, kalau Allah itu andainya dua, maka akan ributlah dunia. Kenapa? Yang Tuhan yang satu ingin matahari terbit di timur, yang Tuhan yang satu ingin terbit di barat. Bagaimana yang terjadi? Tuhan yang satu ingin kampus Muba maju, Tuhan yang satu ingin kampus Muba hancur. Nah, apa yang terjadi? Ribut mereka. Maka Tuhan itu ada satu. Jadi iman kepada Allah, menanamkan keyakinan dalam hati kita hanya Allah satu-satunya yang harus kita percaya. Jadi adalah iman. Nah, kemudian iman di sini yakin kepada Allah. Kalau kita sudah yakin kepada Allah, maka segala perbuatan kita, segala hal yang ada di bumi ini kita sandarkan kepada Allah. Diri kita sendiri adalah arti kita mempraktekkan ajaran atau nilai-nilai Islam. Cara kita bersikap bagaimana, cara kita berkata bagaimana dalam Islam itu, kemudian cara kita bersosialisasi, kalau ketemu sama orang lebih tua bagaimana cara. Ini tidak terjadi keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu. Sehingga sekarang yang umum mereka pintar dengan ilmu umum, ilmu dunia, tetapi ilmu agama sangat jauh sekali. Ya, coba lihat sekarang ya, anak SMP, SMA, kalau kita tanya itu bapak ngajar itu banyak yang belum tahu niat sholat, belum tahu. Padahal sudah SMA. Nah, niat sholat aja belum tahu.
Nah, kemudian itu juga cara wudhu yang benar bagaimana. Kemudian nilai-nilai Islam yang lain, cara masuk ruangan itu bagaimana, sah apa tidak. Kemudian nilai-nilai Islam sangat jauh sekali terjadi. Nah, jadi solusi